Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Teori Struktur Modal pada Sumber Dana Syariah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Siva Atikotus Zahra, NIM 4119030. Yang kedua, yaitu Dewi Robiatul Ahdawiyah, NIM 4119013. Yang ketiga ada Tania Putri, NIM 4119117. Dan yang terakhir ada Nala Hilmiana, NIM 4119182. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perkembangan teori struktur modal. Nah, teori struktur modal ini muncul pada beberapa dekade dan abad yang lalu. Teori tersebut saling melengkapi dan memberikan masukan agar mendapatkan pengertian dan komposisi struktur modal yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di antaranya, yang pertama yaitu teori pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana perusahaan atau struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Pada tahun 1090-an, dua orang ekonom menantang pandangan tradisional struktur modal. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Kemudian pada awal tahun 1960-an, kedua ekonom tersebut memasukkan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Pada tahun 1958, mereka mengajukan suatu teori yang ilmiah tentang teori struktur modal perusahaan. Teori mereka menggunakan beberapa asumsi, yaitu resiko bisnis perusahaan diukur dengan EBIT. Teori ini sering disebut dengan teori MM tanpa pajak. Pada tahun 1963, MM menerbitkan artikel sebagai lanjutan teori MM pada tahun 1958. Asumsi yang telah diubah adalah adanya pajak terhadap penghasilan perusahaan. Dengan adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Pendekatan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang perkembangan teori struktur modal. Yang ketiga yaitu teori trade-off. Beberapa hal dalam kondisi nyata membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang terpenting adalah dengan semakin tingginya hutang akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Gabungan antara teori struktur modal Modigliani-Miller dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan mengindikasikan adanya trade-off antara penghematan pajak dari hutang dengan biaya kebangkrutan. Teori tersebut kemudian dikenal sebagai trade-off struktur modal atau static trade-off capital struktur teori. Yang keempat yaitu teori pecking order. Pecking order teori menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berimbang. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Kemudian, faktor-faktor yang menentukan pemilihan struktur modal menurut Halim dan Sarwoko yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada lokasi distribusi keuntungan, adalah seberapa besar nilai yang diharapkan dari keuntungan perusahaan. Yang kedua ada stabilitas penjualan dan keuntungan. Yang ketiga ada kebijakan dividen. Yang keempat ada pengendalian penggunaan utang yang agak tinggi daripada pengeluaran saham baru.
dianggap lebih menguntungkan dengan alasan kepemilikan. Yang kelima, resiko kebangkrutan. Pada pasar modal sempurna, resiko kebangkrutan aktiva dapat dijual sesuai dengan nilai ekonomisnya dan dibagi sesuai dengan klaim. Yang keenam, ada stabilitas penjualan. Yang ketujuh, ada struktur aktiva. Yang kedelapan, ada elastisitas operasi. Elastisitas operasi yang rendah dimiliki perusahaan lebih memungkinkan untuk memanfaatkan utang keuangan. Yang kesembilan, ada tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat wajib mengandalkan modal eksternal dalam bentuk obligasi daripada saham yang dimiliki biaya pengembangan yang tinggi. Yang ke-10, ada profitabilitas. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian investasi tinggi cenderung memiliki utang dalam jumlah kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi dapat digunakan sebagai permodalan dalam bentuk laba ditahan. Yaitu pajak. Tambahan tarif pajak suatu perusahaan akan lebih baik dalam menggunakan permodalan utang. Yang ke-12 yaitu kendali. Pengendalian terhadap penggunaan utang dalam perusahaan perlu dipertimbangkan. Apabila menggunakan jumlah utang yang sedikit, manajemen menghadapi risiko pengambil alihan oleh perusahaan lain, dan jika terlalu banyak, dihadapkan pada masalah kegagalan memenuhi kewajiban. Yang ke-13 yaitu sikap manajemen. Sikap manajemen yang cenderung konservatif atau sebaliknya dalam menggunakan utang sedikit banyak mempengaruhi harga saham. Untuk yang ke-14 yaitu sikap kreditor. Penentuan struktur modal yang tepat digunakan oleh sikap manajemen dalam menghadapi kreditor. Peminjaman dana lebih dapat membuat keenggangan debitur atau pemberian dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Yang ke-15 yaitu kondisi pasar. Perubahan jangka pendek dan jangka panjang kondisi di pasar saham obligasi akan mempengaruhi struktur modal optimal suatu perusahaan. Yang ke-16 yaitu kondisi internal perusahaan akan ikut mempengaruhi target struktur modal. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 materi ke-6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.